Ya untuk uji validitas reliabilitas dan regresi berganda ya, untuk caranya seperti ini. Jadi dari data ini kita buat dulu menjadi seperti ini ya. Kita konversi menggunakan kode seperti ini. Jadi satu gitu adalah sangat tidak setuju, 5 sangat setuju, dan untuk rumusnya nanti seperti ini ya. Nah ini adalah untuk rumusnya, nanti bisa diikuti. Kemudian datanya ini kita totalkan ya. Masing-masing dari variabelnya ini kita totalkan ya, seperti ini menggunakan rumus sum. Nah seperti ini nanti bisa diikuti untuk rumusnya. Kemudian setelah datanya seperti ini, kita buka aplikasi SPSS. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke variable view. Oke, ini kita copy ya. Ini kita copy, kita paste di name seperti ini. Kemudian kita copy ini ya. Kita copy ini, paste di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, ini kita copy seluruhnya. Copy, kita paste di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung bisa kita lakukan analisis. Jadi yang pertama kita lakukan adalah uji validitas terlebih dahulu ya. Untuk caranya seperti ini, analyze, correlate bivariate. Nah, kita masukkan x1 sampai dengan x1.1 ya, sampai dengan x1.4 ke kolom variabel, kemudian tx1 ya, yang ini ke seperti ini ya. Kemudian kita klik OK. Ini adalah uji validitasnya. Kemudian untuk reliabilitas caranya seperti ini, analyze, ya, reliability analysis. Nah, kita masukkan x1.1 sampai x1.4 ke kolom item. Nah, untuk uji reliabilitas ini tidak menggunakan total score ya, jadi hanya nilai dari skor kuesionernya saja seperti ini. Nah, ini adalah untuk uji reliabilitasnya. Dan untuk variabel lainnya nanti tinggal diulang saja seperti ini. Kita reset ya, x2. Ya, seperti ini ya untuk uji validitasnya. Untuk uji reliabilitas, scale, reliability analysis, kita reset, kita masukkan x2.1 sampai x2.4 ke kolom item, lalu kita klik OK. Nah seperti itu ya, nanti tinggal diulang saja untuk variabel lainnya. Jadi untuk uji validitas dan reliabilitas seperti itu. Nah untuk cara membacanya, untuk uji validitas itu kita lihat nilai ini sig-nya ya. Jadi yang digunakan adalah data yang paling kanan, yang ini. Nah di sini untuk sig-nya ini harus lebih kecil dari 0,05 baru dinyatakan datanya itu valid. Contoh ini ya. Untuk x1 Nah untuk x1 nilai sig to tell ya, ini yang paling kanan adalah 0,111. Nah di depannya ini ada tanda kurang dari ya, artinya ini adalah lebih kecil ya dari 0,01. Kalau misalkan ditulis di Excel atau di Word, maka hasilnya akan seperti ini. Nah ini tandanya lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan signifikan. Untuk x1.2 sama ya, lebih kecil juga, maka signifikan. Seperti itu ya untuk cara membacanya. Dan untuk uji reliabilitas yang ini ya, nah ini kita menggunakan nilai dari Kerbau Alpha. Contoh untuk variabel x1 ya. Jadi di sini reliabilitasnya adalah 0,701. Nah ini harus lebih besar dari 0,6 ya. Nah ini seperti ini, harus lebih besar dari 0,6 baru dinyatakan 0,6 baru dinyatakan hasilnya itu reliable. Di sini bisa diketahui bahwa seluruhnya sudah lebih besar dari 0,6 ya, maka seluruh data penelitiannya dinyatakan reliable. Jadi sampai tahap ini semuanya sudah valid dan reliable. Kemudian untuk uji asumsi klasik dan regresi berganda, ini satu set ya, caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian pilih regression ya, linear. Kita masukkan Y ke dependent, kemudian x1 dan x2 ke independent, lalu kita klik statistik, kita centang ini ya, collinearity diagnostic, kemudian kita centang Debye Weston. Oke. Kemudian continue, plot, kita masukkan separate ke X, S recit ke Y, kita centang histogram dan normal probability plot, continue, save, kita centang ini ya, sunrise, continue, lalu klik OK. Nah
ini ya untuk uji regresinya kita lanjutkan dulu ke uji normalitas ya. Caranya seperti ini, analyze, non-parametric test, legacy dialog. Kemudian kita klik ini 1 sampel KS. Nah, kita pilih ini ya, unstandardized residual, ke target list, kemudian klik OK. Nah, ini adalah untuk uji normalitasnya. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas ya, yang ini. Caranya seperti ini, kita rubah dulu absolute residualnya ya. Nah, di sini. Nah, di sini nanti akan ada nilai absolute residual. Nah, ini kita rubah dulu dari residual biasa ke absolute. Caranya seperti ini, klik transform, kemudian compute variable. Untuk target variable kita klik terus kita tulis di sini sebagai ABS res. Seperti ini ya. Lalu klik numeric expression, klik all, double klik di ABS, kemudian kita double klik di sini unstandardized residual. Oke. Nah, untuk datanya nanti di sini akan muncul ini ya, ABS absolute residual. Oke, kita uji untuk uji heteroskedastisitasnya. Caranya analyze, kemudian regression, linear. Nah, ini kan untuk regresi berganda. Untuk uji heteros caranya hampir sama ya. Nah, kita reset dulu. Nah, di sini kita masukkan X1, X2 ke sini ya. Kemudian ABS residual kita masukkan ke kolom dependent. Jadi untuk uji heteros ini diganti ya. Yang tadinya Y menjadi absolute residual. Nah, ini adalah uji heterosnya. Supaya tidak tertukar dengan regresi, kita double klik, kita beri nama. Enter. Nah, ini ya. Oke, seperti itu untuk analisisnya. Kita interpretasikan satu persatu. Jadi yang pertama diuji adalah normalitas. Ini adalah uji yang paling penting ya. Oke, untuk uji normalitas kita lihat di sini ya. Nah, untuk uji normalitas ini nilainya harus untuk asymptotic ini ya, asymptotic to tailed. Nah, ini nilainya harus lebih besar dari 0,05. Nah, ini nilainya 0,200 ya. Nah, ini artinya ini sudah lebih besar dari 0,05, maka untuk datanya ini dikatakan terdistribusi normal. Kemudian uji autokorelasi. Nah, untuk autokorelasi ini kita menggunakan nilai dari ini ya. Nah, ini Dilbert-Weston. Jadi nilainya ini ya, nilainya ini harus lebih besar dari DU dan harus lebih kecil dari 4 min DU. Jadi harus di antara dua nilai ini baru dinyatakan tidak terjadi autokorelasi. Nah, di sini sudah bisa diketahui ya nilainya 2,001. Nah, di sini tidak terjadi masalah autokorelasi. Kemudian untuk uji multikoliniaritas kita menggunakan nilai VIF yang ini ya. Nah, VIF ini nilainya harus di bawah 10. Ini sudah bisa diketahui bahwa semuanya ini sudah di bawah 10, maka tidak terjadi masalah multikoliniaritas. Selanjutnya adalah untuk uji heteroskedastisitas ya. Nah, ini nilai sig-nya ini. Nilai sig ya. Ini harus lebih besar dari 0,05. Nah, ini semuanya sudah lebih besar, maka ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Jadi untuk data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seluruhnya sudah valid, reliable, dan lolos uji asumsi klasik. Kemudian untuk uji regresi linear berganda, yang pertama dilihat adalah nilai dari koefisien determinasi atau R-square. Nah, ini adalah nilai R-square-nya ya. R-square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nilainya 0,194. Nanti bisa dilihat di interpretasi di sini ya. Jadi artinya adalah pengaruh X1 X2 itu sebesar 19,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Kemudian untuk F simultan, untuk mengetahui apakah pengaruh dari variabel X1 dan X2 itu signifikan atau tidak ya secara simultan. Nah, kita peroleh nilainya dari sini. Ini bisa diketahui ya. Jadi nilainya ini adalah 0,11. Ya, ini sudah lebih kecil dari 0,5 ya, maka dapat disimpulkan di sini bahwa variabel X1 dan X2 itu lebih memiliki pengaruh yang signifikan ya secara simultan. Kemudian untuk uji parsial kita peroleh dari sini ya. Jadi ada dua nilai yang diperhatikan, yaitu koefisien B ini ya, dan nilai sig-nya. Nah, ini. Nah, untuk koefisien ya atau B di sini.
Ini nilainya menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian signifikasi atau sig ya. Ini menunjukkan apakah nilainya itu signifikan atau tidak ya pengaruhnya. Di sini bisa diketahui untuk X1 nilainya 0,109 ya, ini adalah negatif, jadi pengaruhnya itu negatif atau berlawanan, dan signya 0,418. Nah, ini lebih besar dari 0,05, maka di sini tidak signifikan pengaruhnya. Kemudian untuk X2 ini pengaruhnya positif dan signya ini lebih kecil dari 0,05 ya. Ini 0,006, maka signifikan. Jadi pada pengujian T parsial yang signifikan adalah variabel X2 seperti itu. Dan untuk interpretasinya nanti bisa dilihat sendiri ya, seperti ini. Di sini juga sudah ada lampirannya ya, seperti ini. Oke, sekian untuk analisisnya. Terima kasih.